Oke, kita akan mulai untuk katekisasi minggu ini. Kita akan melanjutkan dari yang kemarin. Sebelumnya kita akan berdoa dulu. Silakan Mas Tri, seperti biasa, pimpin pembukaan doa. Nanti doa berkat akan dilakukan oleh Romo Kirin. Ya, Bapak Presbiter, sampaikanlah berkat. Kita sekutukan memberkati. Ya Raja Surgawi, penghibur roh kebenaran, yang hadir di segala tempat serta yang menyusul segala sesuatu, harta simpanan segala yang baik serta sang pemberi hidup, datanglah dan tinggallah kami dalam kami serta bersihkanlah kami dari segala kenajisan, dan selamatkanlah jiwa kami, ya yang maha baik. Amin. Ya. Oke, kita masih melanjutkan pada bunyi kredo ya, karena kredonya ini lumayan lengkap juga, jadi kita bahasnya juga lebih panjang untuk kredo. Karena di situ terdapat dogma ya, banyak sekali dogma. Oke, kemarin kita sudah belajar tentang berbagai sakramen, sekarang kita masuk ke sakramen pernikahan kudus. Ya, ini yang ngajar sakramen pernikahan kudus orang yang belum menikah. Ini membingungkan ini. Nanti mungkin detail dan lengkapnya bisa ditambahkan oleh Romo. Oke, Rasul Paulus dalam surat Efesus 5 ayat 25 sampai yang ke-32 itu memberikan pengertian yang baru bagi persekutuan antara laki-laki dan perempuan Kristen. Ia merujuk pada teks di Kejadian pasal 2 ayat yang ke-24. Nah, kita akan baca dulu bunyinya di dalam Efesus dulu, yaitu tulisan dari Rasul Paulus pasal ke-5 ayat yang ke-25 sampai ke-32. Saya akan bantu bacakan. Hai suami, kasihanilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat atau telah mengasihi gereja ya, lebih tepatnya, dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya gereja kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya, sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap gereja. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan antara Kristus dan gereja. Kemudian, kalau kita baca di dalam ayat rujukannya di dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-24, di sana dikatakan bahwa sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ini yang dikutip oleh Rasul Paulus tadi di dalam Efesus 5 ayat 25 sampai 32. Tetapi di sini dengan menambahkan suatu dimensi yang baru. Bentar ya. Yang sangat penting, yaitu pernikahan bukanlah suatu peristiwa bagi pasangan baru yang sedang menikah saja, tetapi juga melibatkan Sang Kristus itu dan juga melibatkan gereja. Sebab dua anggota tubuhnya itu telah bergabung menjadi satu bersama dengan kepenuhan gereja. Di dalam pernikahan ini nanti ada peletakan mahkota ya, peletakan mahkota seperti pada gambar di samping ini. Mahkota yang diletakkan di atas kepala kedua mempelai itu justru sebetulnya bukan sekedar mahkota yang biasa, tetapi merupakan mahkota martir. Sebagaimana kidungan yang berada di dalam sakramen pernikahan kudus itu, dikatakan kidungannya adalah ya martir kudus. Itu dikidungkan selama prosesi pemahkotaan. Jadi pemahkotaannya di situ merupakan pemahkotaan martir. Arti martir sendiri sebetulnya adalah saksi ya.
Jadi dengan demikian mereka yang dipanggil oleh gereja untuk menjadi saksi persekutuan Kristus dengan gereja. Ini pemaknaan mahkota martir di dalam sakramen pernikahan kudus. Sehingga kehidupan Kristen itu haruslah melebihi egoisme manusia. Jadi kehidupan Kristen itu harus di atas egoisme kita. Di mana kita menjadi bagian dari gereja, kita juga dalam pernikahan ya, di dalam pernikahan satu dengan yang lain itu terikat oleh Kristus. Seperti itu. Nah, Kitab Suci menyatakan bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Ini ada di dalam Kejadian 2 ayat 18. Lalu mengapa gereja juga mendorong dan memberkati kehidupan yang selibat? Ya, ini pertanyaan yang cukup menarik ya, karena ada sakramen pernikahan kudus, tetapi kok di lain pihak gereja juga memperbolehkan dan bahkan mendukung kalau ada anggota gereja yang ingin menjalani kehidupan selibat. Kitab Suci menjelaskan mengenai kehidupan selibat tersebut, antara lain pada Matius 19 ayat 21, 1 Korintus 7 ayat 7-8, 37-38. Kita akan baca dulu untuk Matius pasal 19 ayat yang ke-12. Ini Kristus sendiri yang berbicara, ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan sorga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Jadi kehidupan selibat itu bisa dilakukan oleh banyak faktor. Salah satunya adalah karena kemauan sendiri oleh karena kerajaan sorga. Seperti itu ya. Kemudian di 1 Korintus pasal yang ke-7, ayat yang ke-7 sampai yang ke-8 dikatakan, namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku, seperti Rasul Paulus dalam hal ini. Rasul Paulus tidak menikah, berarti dia melakukan selibat. Tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas. Yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Jadi kehidupan selibat itu tidak dapat dipaksakan. Tidak dapat seseorang menyatakan dirinya harus pasti selibat seperti itu, atau dipaksakan kepada orang lain, tetapi ini adalah suatu bentuk karunia. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaannya seperti aku. Berarti di sini ada anjuran dari Rasul Paulus untuk seseorang mengikuti karunia selibat jika itu memang dikaruniakan. Kemudian pada ayat yang ke-37 sampai 38 dikatakan, tetapi kalau ada seorang yang tidak dipaksa untuk berbuat demikian, benar-benar yakin dalam hatinya dan benar-benar menguasai kemauannya, telah mengambil keputusan untuk tidak kawin dengan gadisnya, ia berbuat baik. Jadi ini konteksnya berarti udah punya pacar ya, udah punya pacar, tetapi akhirnya dia memutuskan untuk tidak menikah dengan pacarnya. Maka itu dipandang sebagai berbuat baik. Tetapi tentunya tidak menikahnya bukan karena nggak suka sama pacarnya atau apa karena ada masalah seperti itu, tetapi karena ada panggilan karunia untuk selibat. Tetapi pada ayat 28 dikatakan, jadi orang yang kawin dengan gadisnya berbuat baik, dan orang yang tidak kawin dengan gadisnya berbuat lebih baik. Jadi keputusan itu, karunia itu untuk menikah dan untuk tidak menikah itu sama-sama adalah suatu hal yang dipandang baik oleh Allah. Seperti itu. Tuhan juga berkata di dalam Matius 22 ayat 30 bahwa dalam kebangkitan manusia itu tidak lagi kawin dan dikawinkan, tetapi hidup seperti malaikat di sorga. Dengan demikian kita para biarawan dan biarawati itu memanifestasikan atau mewujud nyatakan kerajaan Allah dalam gereja dan mencoba untuk mengekspresikan keadaan ini melalui kehidupan mereka. Jadi mereka seakan-akan meneladani kehidupan para malaikat di surga yang tidak kawin dan dikawinkan. Kemudian
kita juga harus tidak melupakan bahwa pernikahan Kristen itu juga merupakan gambaran persekutuan antara Kristus dan gereja. Sehingga dengan demikian keduanya merupakan manifestasi misteri agung yang secara berbeda. Jadi bukan berarti ada satu yang lebih tinggi. Ketika seseorang memutuskan selibat, maka ia meneladani kehidupan para malaikat yang ada di surga. Tetapi ketika seseorang melakukan pernikahan, maka dia juga meneladani persekutuan antara Kristus dan gereja. Dengan demikian keduanya itu merupakan suatu penyingkapan atau manifestasi misteri agung yang secara berbeda, itu dengan tampilan yang berbeda. Oke. Pertanyaan berikutnya yang biasa sering dilontarkan adalah bagaimanakah pengajaran gereja ortodok mengenai pernikahan campur? Ya, mungkin pernikahan beda agama, mungkin pernikahan antara seseorang yang berada di gereja ortodok timur dengan yang non-ortodok timur, seperti itu. Pada dasarnya hukum kanon ortodoks, ya pada Kanon ke-72, Sinode Ekumenis ke-6, melarang hal ini, karena pernikahan ortodok itu dilakukan pada saat liturgi ilahi pada hari Minggu, dengan adanya pemaknaan komuni, karena ya seperti pada gambar ya, di samping ini, untuk mempelai pria dan wanita akan melakukan komuni atau sakramen komuni. Padahal sakramen komuni di dalam gereja ortodok timur itu bersifat tertutup, hanya untuk umat saja, untuk menjaga misteri dan untuk menjaga kebaikan dari penerimanya juga. Kalau mereka tidak layak, mereka bisa dilemahkan dan bahkan bisa meninggal, itu bahaya. Maka, tetapi secara oikonomia atau secara toleransi, pernikahan campur dapat diizinkan hanya jika hal itu dilakukan di luar liturgi. Jadi diperbolehkan atau diizinkan, tetapi tidak dilakukan liturgi ilahi dengan komuni. Namun demikian, gereja selalu berharap bahwa kedua pasangan dan keluarganya akan dibawa dalam naungan gereja ortodoks. Seperti itu. Jadi meskipun ada pernikahan campur, tetap gereja berharap bahwa pasangan dan nanti juga anaknya, keluarganya, itu arahnya akan dibawa ke dalam naungan iman gereja ortodoks. Seperti itu. Mungkin nggak bisa langsung ya, tapi secara perlahan diberikan pengertian, dan kita doakan juga sehingga suatu saat Roh Kudus memberikan karunia-Nya agar mereka dapat memahami dan juga dapat berada di dalam naungan gereja ortodok timur. Ini tentang pernikahan campur. Nah, kemudian yang ramai sering dibicarakan di dalam forum untuk menyerang gereja ortodok itu adalah apakah gereja ortodok mengakui atau menerima perceraian. Sebetulnya perceraian dalam perjanjian lama itu memang telah diakui atau diterima. Sedangkan dalam perjanjian baru, Tuhan telah berkata di dalam Matius 19 ayat 9, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Maka sebagaimana yang diajarkan oleh Kristus, maka gereja pun demikian. Gereja secara ideal tidak mengizinkan suatu perceraian. Tetapi suatu prinsip oikonomia juga ditetapkan. Namun hal ini hanya dikarenakan oleh kerendahan kelemahan manusia. Ketika suatu pernikahan telah hancur, ya, jadi kita nggak bisa membayangkan kalau di dalam gereja ortodok itu semua pernikahan di dalam gereja ortodok itu selalu mulus. In reality, dalam semua agama apapun, suatu pernikahan itu nggak pernah bisa 100% mulus, lancar. Ya, selalu ada karena kesalahan manusia, kelemahan manusia, maka maybe terjadi bahwa suatu pernikahan itu hancur atau suatu keluarga itu hancur. Di dalam hal ini, maka gereja menerima anggotanya yang penuh dosa. Bukan gereja mengizinkan anggotanya untuk melakukan perceraian, tetapi perceraian itu
didasari oleh tanggung jawab dari masing-masing anggota gereja. Tetapi karena kelemahan itu, gereja masih merangkul, gitu ya istilahnya. Jadi gereja menerima anggotanya yang sudah penuh dosa itu untuk persekutuan pernikahan yang kedua, tetapi diikuti oleh sikap pertobatan, sehingga pernikahan yang kedua pun bersifatnya adalah duka pertobatan. Nanti kidungan-kidungannya, kemudian acaranya itu justru adalah acara duka pertobatan, bukan dalam konteks sukacita. Tuh. Nanti in detail, kalau ada yang mau nikah, mau tanya-tanya, nanti mungkin bisa dijawab oleh Romo secara langsung ya. Ini secara dogmatis dan secara teologi aja. Jadi kalau nanti, kalau gini gimana, kalau gitu gimana, nah itu Romo yang lebih pengalaman saya rasa. Nah di dalam gereja Ortodok Timur, seorang imam itu hanya dapat menikah sekali, yaitu sebelum tahbisan imam. Dan tidak boleh menikah dengan mereka yang telah bercerai atau sudah menjadi janda. Seperti itu ya. Nah, kalau misalkan setelah menjadi imam, kemudian istrinya meninggal, maka imamnya harus berada di dalam kondisi selibat, tidak boleh lagi menikah kecuali jika ingin melepaskan jubah keimamannya. Jadi diberi pilihan, kamu mau boleh menikah, tapi kamu jadi umat biasa, jadi awam, atau kamu melanjutkan keimamanmu, tapi dalam kondisi selibat, seperti itu. Yaitu masih tetap pilihan. Ya, kemudian bagaimana sikap gereja ortodok mengenai pembatasan kelahiran, KB, seperti itu ya. Di sini belum ada disiplin keputusan secara universal mengenai hal ini, jadi belum ada ensiklik dari konsili pan-ortodoks atau semacamnya. Gereja tidak memiliki kecenderungan untuk mengatur semua daerah kehidupan manusia, gitu ya. Jadi nggak sampai misalkan wajib sikat gigi berapa kali sehari, itu sebetulnya tidak diatur dalam ensiklik seperti itu ya. Ini terlalu detail. Dengan demikian sikap umat Kristen Ortodok itu selayaknya adalah mengikuti ajaran umum gereja mengenai perkawinan atau pernikahan. Pernikahan adalah gambaran persekutuan antara Kristus dan gereja, yang mana seharusnya tidak dipisahkan oleh alasan medis karena tidak mampu menghadirkan anak atau tidak menghendaki anak. Hal ini dapat terjadi karena kodrat alamiah manusia telah menjadi buram sehingga tidak selalu mengikuti hukum Allah. Hal ini seharusnya dikoreksi tidak hanya melalui doa dan puasa, tetapi juga melalui refleksi pada kesadaran diri dan juga konsultasi dengan Bapa Pengakuan Dosa. Jadi ini bukan hal yang paten, jadi karena belum ada disiplin keputusan yang secara nyata ya, secara nyata mengikat, apakah boleh ataukah tidak. Nah, tetapi pada hakikatnya, kehidupan manusia seperti saya katakan tidak selalu 100% mulus seperti itu. Ada juga mereka yang karena alasan medis harus menggunakan hal itu, atau bahkan karena alasan medis tidak dapat mengandung anak seperti itu. Nah, untuk hal-hal ini kita dapat melakukan koreksinya, yaitu melalui doa dan puasa, dan juga refleksi kesadaran diri, dan juga terutama konsultasi dengan Bapa Pengakuan Dosa. Kalau tidak ada Bapa Pengakuan Dosa, ya berarti konsultasi kepada imam lokal terkait. Tuh. Oke, kita lanjutkan ke sakramen imamat. Kita habiskan untuk sakramen-sakramen untuk hari ini ya. Sakramen imamat dalam gereja Kristen Ortodok ini merupakan sebuah garansi objektif yang berkelanjutan tentang hadirat Kristus bersama umatnya, serta bukti dari kesatuan gereja. Jadi di dalam sakramen imamat, di sini ada 3 jenjang utama atau yang disebut sebagai klerus mayor, yaitu episkop atau uskup, presbiter, imam, dan diakon. Ketiganya ini memiliki pelayanan yang sifatnya mewujudkan atau memanifestasikan hadirat dan karya dari Sang Kristus itu kepada gereja atau kepada mempelainya ya.
Dalam pengertian ini berarti para klerus bukanlah bertindak sebagai wakil Kristus. Berarti bukan vicaris filii Dei, bukan wakil dari putra Allah gitu ya. Bukan pula mereka menggantikan Kristus. Sebab Kristus itu hadir dan selalu hadir, tidak pernah absen. Sekarang dan selalu dan selamanya di dalam gerejanya. Tetapi di sini para klerus itu telah menerima karunia Roh Kudus untuk mewujudkan Kristus, untuk menghadirkan Kristus dalam roh, karena konteksnya adalah Roh Kudus yang memberikan karunia kepada umat, sebagaimana Kristus telah memilih rasul-rasul dan murid-murid sebagai pelayannya. Jadi penting adanya sakramen imamat itu penting, tidak semua orang bisa mengklaim dirinya sebagai imam. Jadi ada aturannya, sebagaimana Kristus juga memilih rasul-rasul dan murid-muridnya itu dipilih. Bukan tiba-tiba orang yang nggak kenal tiba-tiba mengaku aku rasulnya Kristus, tidak bisa. Tetapi ada pemilihan dari Sang Kristus. Demikian juga pada era setelahnya ada pemilihan dari Sang Kristus, yaitu melalui gereja. Dan gereja melakukannya melalui sakramen imamat ini. Gereja mengajarkan bahwa para klerus itu haruslah berjuang untuk menggenapi rahmat atau karunia yang diberikan kepada mereka melalui karunia penumpangan tangan yang kita bisa baca di 1 Timotius 4. Saya akan bacakan 1 Timotius 4 ayat yang ke-14. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Di sini sidang penatua di dalam bahasa aslinya mengacu kepada sidang presbiter. Tetapi di dalam Perjanjian Baru itu masih terjadi overlap antara jenjang episkop dan jenjang presbiter. Itu ya, masih ngerangkap istilahnya. Jadi episkop itu juga sekalian dia menjadi presbiter. Seperti itu. Tetapi pada abad yang berdekatan, bahkan belum sampai kepada turunan kedua, yaitu turunan pertama adalah murid langsung dari para rasul, yaitu pada zaman Santo Ignatius dan Santo Polikarpus, itu sudah terjadi pemisahan antara jenjang episkop, presbiter, dan diakon. Nah, tetapi gereja juga mengajarkan bahwa realita dan efektivitas sakramen gereja itu bukan bergantung pada kebajikan secara pribadi dari pelayan-pelayannya. Jadi bukan karena pelayannya itu suci, bukan karena pelayannya itu baik, secara moral, good standing, bukan hanya seperti itu, tetapi yang lebih penting, efektivitas dan realitas sakramen gereja itu dari hadirat Kristus yang bekerja dalam gerejanya oleh Roh Kudus. Ya, jadi ketika kita ke gereja, kita tidak boleh memandang orangnya, kita tidak boleh memandang romonya ini kok kurang begini, kurang begitu, umat ada di paroki ini kok kurang begini, kurang begitu. Nah, tetapi kita ke gereja itu kita harus memandang kepada Kristus dan karunia Roh Kudus yang hadir di dalam gerejanya. Nah, kita akan bahas tentang episkop. Para episkop di sini memiliki tanggung jawab untuk memelihara kesatuan gereja. Jadi letak kesatuan gereja itu adalah pada satu ajaran dan satu cawan, karena kalau nggak satu ajaran tidak diperbolehkan dalam satu cawan, seperti itu. Nah, episkop ini tugasnya adalah memelihara kesatuannya itu, memelihara kesatuan iman dan kesatuan pengajaran itu. Dengan cara apa? Dengan cara mereka mengarahkan para klerus di bawahnya, yaitu para klerus mayor, presbiter, dan diakon. Shalom, Mas Iksan. Selamat datang. Kak, kita ada grupnya kan, Kak? Grup WA ada ya? Ya, ada. Boleh dikirimin linknya, nanti saya biar masuk.
Oke, nanti mungkin di akhir acara bisa kita bicarakan, Mas. Gitu. Oke. Kemudian dalam mengarahkan para klerikus itu, episkop di sini atau uskup di sini itu memastikan kebenaran iman itu tersampaikan. Jadi tersampaikan sama ke para presbiter dan diakon akan menyampaikan ke umat. Di dalam gereja ortodok timur tidak ada istilah episkop di atas episkop. Tidak ada episkop yang melebihi suatu episkop yang lain. Bahkan episkop itu sendiri bukan berada di atas gereja, melainkan ia sendiri tergabung bersama gereja dan merupakan anggota dari gereja. Setiap episkop itu bertanggung jawab pada sebuah kawasan geografi lokal yang disebut sebagai diosan atau keepiskopan atau ya dalam bahasa Indonesia it's simple keuskupan. Kalau dia berasal dari kota yang utama, maka biasanya dia disebut sebagai metropolitan atau episkop agung. Jadi ini jangan bingung ya. Metropolitan itu ya uskup, tapi uskup yang berasal dari kota yang utama. Jika ia merupakan episkop atau uskup dari kota sebuah negara, ibu kota negara, yang memiliki wilayah diosan dan metropolitan, maka biasanya ia akan diberikan gelar patriark. Namun demikian harus dipahami bahwa secara kuasa sakramen, semua episkop adalah sederajat dan sama. Tidak ada yang lebih dan tidak ada yang di atas yang lainnya. Para episkop ini juga dipandang tidak infalibel atau tidak dapat salah. Jadi para episkop ini masih bisa salah. Terus bagaimana kita mengikutinya? Ya, ada jenjangnya. Seseorang umat dia tidak boleh langsung menegur seorang klerus ya, klerus mayor. Tidak boleh dia langsung menggurui seorang diakon atau seorang presbiter. Tetapi perbaikan dari kesalahan presbiter atau kesalahan dari diakon itu nanti akan dilakukan oleh episkop. Demikian juga episkop. Nah, kalau episkopnya tidak infalibel, misalkan salah, terus bagaimana? Yang memperbaiki episkop nanti adalah konsili episkop atau sinode episkop. Gitu. Jadi bukan umat yang seenak sendiri tiba-tiba menetapkan ini salah, itu salah, harus diperbaiki gitu. Ya mungkin kalau misalkan itu hal yang perlu dipandang bersama, mungkin bisa dibicarakan baik-baik, bukan menegur seperti menggurui ya. Mungkin bisa menyatakan kalau misalkan presbiter suatu tempat mungkin bisa dilakukan dengan cara bertanya. Secara mungkin empat mata gitu ya, bukan di depan umat gitu. Mungkin bilang, Romo, kok saya lihat di video seperti ini misalnya, yang betul seperti apa Romo? Gitu. Nanti kalau Romonya akan menjelaskan, ya berarti kita mengikuti apa yang menjadi kata Romo seperti itu. Tapi ada kemungkinan juga Romonya baru sadar, oh iya ya kok gini ya, mungkin selama ini kita salah dalam ini, dalam liturgi mungkinnya. Misalnya ya dalam gerakan liturgi atau apa ya kita akan perbaiki ya itu diperbolehkan saja gitu. Tapi kita tidak boleh memaksakan pendapat kita seperti itu. Yang boleh mengubah itu teguran itu harus dari episkop untuk klerus mayor. Oke. Untuk selanjutnya kita akan bahas tentang presbiter dan diakon. Tetapi pada sesi yang kedua, karena sesi pertama waktunya sudah hampir habis, kita akan masuk sekitar 5 menit lagi, jadi jam 7.40 kita akan mulai untuk sesi kedua. Sementara menunggu untuk sesi kedua, kita bisa ke toilet dulu atau bisa minum dan istirahat sejenak. Untuk sesi kedua nanti akan pada link yang sama, tapi kita akan buka pada jam 7.40. Oke, ini saya stop share dulu. Oke, kita lanjutkan.
Kita lanjutkan pada imam presbiter atau yang seperti Romo Iren. Ini adalah dalam gereja ortodok timur itu ditahbiskan oleh episkop. Dan fungsinya adalah melayani pada suatu paroki lokal. Dia nggak bisa cawe-cawe ke paroki lain ya. Jadi tidak berhak misalkan untuk menggurui paroki lain atau menetapkan aturan di paroki lain, tidak. Tidak seorang pun dapat menerima karunia imamat secara individu dari dirinya sendiri. Jadi nggak bisa mengaku-ngaku seperti yang terjadi pada denominasi Mormon seperti itu. Pada denominasi Mormon kan mengaku ketemu dengan Rasul Petrus gitu ya, ketemu dengan Rasul Petrus terus ditahbiskan sendiri dengan Rasul Petrus seperti itu secara roh gitu ya. Nah, di dalam gereja ortodok timur tidak bisa seperti itu. Tetapi ada mata rantai rasuli yang memang penahbisannya itu dilakukan turun-temurun secara fisik, secara manusia. Penahbisan secara manusia pun juga tidak bisa sembarangan. Jadi kalau misalkan dia sudah, meskipun dia seorang episkop, kalau dia sudah dipecat atau keluar dari gereja ortodoks timur, ya berarti dia kehilangan sakramen imamatnya. Dia kehilangan keepiskopannya. Dia tidak bisa lagi, dia dianggap sebagai awam biasa di luar. Bahkan bukan awam lagi, udah bukan anggota gereja. Lepas dari episkopnya, ya berarti harus dari episkop. Jika ia lepas dari episkop dan dari paroki lokal, maka seorang imam tidak lagi memiliki kuasa dan pelayanan, seperti yang tadi saya contohkan. Kemudian episkop itu biasanya memberikan kain antimensi. Ini berupa kain yang diberikan episkop sebagai tanda restu dan berkat berkumpulnya suatu persekutuan. Mungkin Romo nanti bisa, kalau boleh sih, kalau boleh membawa contoh antimensi mungkin bisa ditunjukkan nanti. Kalau boleh ya Romo, kalau misalkan memang sama episkop tidak diperbolehkan untuk menunjukkan, it's okay. Oke. Seorang imam di sini tidak dapat melakukan pelayanannya secara sah kalau misalkan dia tidak memiliki antimensi ini atau kain antimensi ini. Seorang yang sudah menikah itu dapat ditahbiskan dalam jenjang imamat juga. Di dalam gereja ortodok timur ini ya. Tetapi dengan syarat bahwa hal itu adalah pernikahan pertama. Jika seorang yang masih sendirian ditahbiskan, maka ia tidak diizinkan untuk menikah, kecuali ia mengundurkan diri dari jenjang imamat. Ya, apa ada ayatnya? Ada. Ayatnya berada di dalam 1 Korintus 7 ayat 20. Jadi ini bukan karangan-karangan ya, tapi ada dasarnya. 1 Korintus 7 ayat 20 dikatakan, baiklah tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Ya. Jadi ketika ia dipanggil gimana? Ketika ia dipanggil dalam kondisi menikah, ya jangan bercerai. Jangan tiba-tiba minta selibat ketika sudah menjadi imam. Kemudian waktu dipanggil dalam kondisi apa? Kalau dipanggil dalam kondisi tidak punya pasangan, kemudian dia menerima sakramen imamat, ya dia sebaiknya tinggal di dalam kondisinya, yaitu dalam kondisi selibat. Jadi pengambilan sakramen imamat ini harus benar-benar diperhitungkan apakah seseorang itu mau menikah atau memang memiliki karunia selibat. Jangan sembarangan, jangan di tengah-tengah nanti berubah haluan gitu ya, kayak orang salah milih jurusan kuliah gitu ya. Aku kok kayaknya udah semester 5 baru sadar, aku kok kayaknya salah jurusan gitu ya. Nah, kalau itu masih bisa. Kalian belok masih bisa, ganti jurusan, transfer SKS. Tetapi kalau di dalam gereja ortodok, kalau kamu sudah milih sakramen imamat, ya kamu apa adanya. Nggak bisa kamu tiba-tiba berubah, kecuali kamu mengundurkan diri dari jenjang imamat, kembali menjadi awam seperti biasa. Ya, itu pilihan. Jadi benar-benar dipikir baik-baik, terutama untuk yang berencana untuk selibat meneladani para malaikat di surga.
Dipikirkan baik-baik, benar-benar baik-baik, dan hati-hati. Oke. Kemudian jenjang yang ketiga adalah diakon. Di sini fungsinya mendampingi gereja dalam karya kebajikan sosial, mengunjungi orang yang sakit dan lemah, membawakan sakramen komuni kepada mereka yang sakit, yang tidak dapat datang dalam gereja. Kemudian dalam amal, sedekah, dan karya sosial gereja. Biasanya juga dalam karya pendidikan agama dan penginjilan, jadi mungkin menyusun materi kurikulum sekolah minggu, seperti itu harusnya tugas dari diakon. Itu juga teknikal penginjilan gitu ya. Kalau penginjilan sih kita semua sebetulnya memiliki tugas untuk menginjil ya, maksudnya memberitakan tentang iman kita, memberitakan tentang gereja yang rasuliah itu, gereja yang didirikan oleh Sang Kristus yang sejati seperti itu. Tetapi programnya itu biasanya yang mengatur adalah diakon. Kalau di gereja kita karena sangat kurang sekali orangnya, bahkan di dalam satu gereja mungkin nggak punya diakon gitu ya. Ya semua dihandle oleh orang presbiter. Diakon juga mendampingi episkop atau presbiter dalam melakukan tata liturgi. Jadi biasanya diakon ini orang yang benar-benar paham tentang liturgi. Ini habis ini seperti apa? Terus gerakannya seperti apa? Artinya apa? Itu harusnya diakon lebih paham. Aturan pernikahan pada jenjang diakon ini sama seperti aturan pada imam presbiter ya. Jadi dia bisa menikah, memilih menikah atau memilih selibat. Ya, sama halnya harus benar-benar hati-hati dalam memilih panggilannya. Karena salah jurusan susah beloknya, gitu ya. Harus di-discard. Oke, yang terakhir adalah sakramen perminyakan kudus. Sakramen ketujuh yang terakhir yang saya bahas. Sakramen perminyakan kudus di sini adalah suatu sakramen yang dapat diikuti oleh sebanyak orang yang berkumpul untuk berpartisipasi dalam doa kesembuhan. Ya, jadi bukan hanya kepada mereka yang sakit yang berkumpul pada waktu itu, juga kepada anggota-anggota yang berkumpul. Yang sehat pun atau merasa sehat boleh menerima sakramen ini. Nah, secara idealnya sebetulnya hal ini dilakukan oleh 777 ya angkanya ya. 7 presbiter, 7 bacaan Injil dan surat rasulia atau epistel, ada 7 doa di sana, dan ada 7 pengurapan minyak yang secara khusus telah diberkati untuk pelayanan ini. Tetapi sekali lagi ada ekonomia, ada toleransi, di mana nggak semua gereja itu udah punya 7 presbiter gitu. Tidak semua wilayah itu sudah punya 7 presbiter. Kalau punya 4 aja sudah bagus itu. Satu provinsi 4 aja udah bagus itu di Indonesia. Gitu ya. Jadi untuk sakramen perminyakan kudus ini ya, aku rasa it's okay. Kalau misalkan nggak harus 7 presbiter, misalkan hanya seorang presbiter, atau bisa dihadiri more than one presbiter, it is more better. Nah, tujuan dari sakramen ini adalah penyembuhan dan pengampunan dosa. Jadi bukan hanya penyembuhan saja, tetapi juga bentuk pengakuan dosa. Penyembuhan secara fisik dan penyembuhan secara batiniah. Ya, meskipun demikian tidak selalu adalah kehendak Allah bahwa harus terjadi kesembuhan saat itu. Tetapi tujuannya di sini adalah bagi keselamatan kehidupan kekal di dalam kerajaan Allah, yaitu titik utamanya itu adalah pengampunan dosa ini. Kalaupun ada kesembuhan secara fisikly, maka itu adalah karunia dari Allah secara khusus seperti itu. Tetapi tujuan utamanya adalah pengampunan dosa atau kesembuhan batiniah, kesembuhan jiwa dari orang yang didoakan. Nah, itu dipandang sebagai yang lebih penting. Karena itu anggota-anggota yang hadir pada saat itu juga berhak menerima sakramen perminyakan kudus. Misalkan datang ke rumah sakit seperti itu ya, seorang anggota gereja ortodok sakit seperti itu, kemudian memanggil romo untuk melakukan sakramen perminyakan kudus.
Nah, kemungkinan ada beberapa umat yang ikut gitu, ikut untuk membesuk gitu ya, membesuk ikut. Nah, umat yang ikut membesuk itu juga berhak untuk menerima sakramen perminyakan kudus ini dengan tujuan untuk kesembuhan secara batiniah atau kesembuhan secara jiwa yang dimulai dari pengampunan dosa. Seperti itu. Sehingga dengan demikian penyembuhan dari sakit itu sendiri bukanlah tujuan akhir, it's not a final goal, tetapi merupakan sarana yang diberikan Allah sebagai tanda belas kasihannya bagi kesempatan untuk hidup baginya di dunia ini. Jadi kalau itu terjadi kesembuhan, maka itu merupakan karunia dari Allah agar seorang itu memperbaiki dirinya, agar seorang itu memiliki kelanjutan dalam hidupnya, untuk menjadi serupa dan segambar dengan Allah, untuk mengikuti perintah-perintahnya, seperti itu. Pada kasus di mana seseorang telah secara nyata dalam keadaan akhir hidupnya, jadi ini ya hampir berangkat ke ini ya, berangkat ke alam sana gitu ya. Maka gereja memiliki doa khusus, yaitu doa bagi pemisahan tubuh dan jiwa, atau terkenalnya sebagai kanon keberangkatan jiwa, doa kanon keberangkatan jiwa. Dengan demikian jelas bahwa sakramen perminyakan kudus itu adalah bagi mereka yang sakit, dan bukan bagi mereka yang berada pada akhir kehidupan. Jadi pada aliran lain, sakramen perminyakan kudus ini dilakukan ketika orang itu sekarat, seperti itu ya. Sehingga seakan-akan sakramen perminyakan kudus ini dilakukan sebagai persiapan ketika seseorang itu mau meninggalkan dunia, tetapi tidak di dalam gereja ortodoks. Jadi sakramen perminyakan kudus ini bukan bagi mereka yang berada pada akhir kehidupan saja, tetapi sakramen perminyakan kudus itu tidak selalu berlaku hanya untuk mereka yang berada dalam kasus yang ekstrim atau yang dianggap pada akhir ajal. Sakramen perminyakan kudus secara khusus, secara fokus, itu fokusnya adalah sakramen batiniah. Ya, kemudian diikuti oleh kondisi yang jasmaniah. Jadi lebih pentingnya kepada sakramen batiniah. Dan juga dapat berlaku untuk penyembuhan mental dari orang yang sakit, dari jiwa ya, dari rohnya diperbaiki, kemudian dari fisiknya, dan juga jiwa secara emosinya atau secara mentalnya. Ini adalah sakramen perminyakan kudus. Oke, sampai sini untuk 7 sakramen kita sudah menyelesaikannya. Kita masih pada Sinode Konsili Ekumenis Konstantinopel. Nanti lanjutannya mungkin kita akan masuk lagi ke eskatologi, karena pada ayat setelahnya ini sakramen itu adalah tentang eskatologi. Ya, itu nanti pertemuan mendatang. Ya, panjang ini ceritanya, kita nyendat di Konstantinopel, tapi memang di sini banyak dogma yang diperlukan untuk dipahami. Seperti itu. Oke, untuk pertanyaan, kalian bisa ajukan pertanyaan melalui chat, atau nanti kalian bisa melakukan Oke. Sudah saya mute. Atau nanti bisa kalian ajukan secara audio. Sementara mungkin ada tambahan dari Romo, mungkin silakan Romo. Terima kasih untuk ini, rupanya ada yang bertanya, tapi Romo ingin tekankan perihal sakramen. Sakramen yang kita kenal dalam gereja ortodoks tak sebatas upacara peringatan, upacara atau ritual jasmania saja. Tetapi dalam istilah yang digunakan gereja ortodoks itu dalam misteri,
misteri suci. Misterion. Artinya apa? Dalam makna misteri ini bahwa apa yang misteri itu, yaitu kehadiran kuasa Roh Kudus, kehadiran rahmat Roh Suci itu disalur rahmatkan melalui keberadaan jasmani dengan suatu tindakan yang dilakukan dalam doa dan kehadiran imam yang melakukan satu tindakan tersebut, seperti baptisan, di mana secara misteri Roh Kudus menyatukan manusia yang baptis itu menyatu dengan tubuh Kristus, di mana secara jasmani ada kehadiran imam yang tak terputus ambil bagian di dalam penerus sampaian tabisan, dan juga seperti juga sakramen yang lainnya. Jadi istilahnya sakramen atau misteri suci itu di mana karya Roh Kudus disalur rahmatkan melalui keberadaan jasmani, dan keberadaan jasmani itu bukan sembarang saja, tetapi itu menjadi satu saluran autentik, valid dari tradisi dan dari penerus sampaian keberadaan jasmani. Salah satunya adalah tabisan itu tadi. Yang kedua tentu saja tradisi lesan yang dihidupi dalam satu praktek, seperti penyelaman di dalam peristiwa baptisan. Ya, saya kira itu yang ingin Romo tambahkan. Oke. Tadi gimana Romo? Apa boleh kita diperlihatkan kain antimensinya? Sebagai contoh. Jangan dulu lah. Jangan ya. Tapi pada Oke. intinya kalau bisa di-share, Mas Tri carikan yang Gambar ya. gambar apa ya, ikon di situ kan ada anti-mention ikon, Yes. pasti ada ya penguburan Kristus. Karena di ikon itu yang di kemarin sih, hari Minggu kemarin Romo secara nggak langsung karena liturgi sana Romo shoot itu melalui Meet, sehingga itu gambarnya ikon penguburan, di situ ada Ya. tanda tangan dan relik. Mungkin nanti bisa di-share di grup aja supaya nggak terlalu lama. Jadi kita Ini karena Romo ingin nunut. Ini ada yang baru gabung, yang baru kenal, mungkin bisa memperkenalkan secara singkat. iya. Saya ini Kiai Jurjis, ini dari mana asalnya? Silakan Mas Jurjis. Shalom Romo, lama kita nggak jumpa. Mungkin Ya. Romo lupa. Lupa. Saya dari Paroki Tertidurnya Sang Theotokos. Waktu kita ketemu di acaranya, di mana ya saya lupa itu, di ini Parapen, Jalan Parapen itu ada apa, gereja Pondok Daun atau apa, saya lupa itu ya. Oh, Tertidurnya Sang Theotokos berarti ya Romo Timothy. Ya, betul. Ya. Oh, EP. Ya, selamat gabung. Ya. Tinggal di mana, Mas? Saya sekarang tinggal di Tangerang, Romo. Oh, ya. Ya, silakan masuk ke kesempatan kita. Nggak bisa. Ya, tadi ada yang share di sebuah grup kan, ada teman-teman yang share Zoom-nya, judulnya Katekisasi Gereja Ortodoks. Nah, ini dari mana ya gitu. Terus saya masuk saja gitu. Terus tadi dijelaskan sama siapa? Adik Serafim Sebastian ya. Serafim Sebastian itu. Oh, saya kira dari Gandaria. Oh, ternyata dari Romo Iren. Di komunitas Paroki Gresik ya. Itu ya sudah, enggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa, silakan gabung kita. Terima kasih ya. Saya mau ke sana itu belum sempat itu ke mana ini, ke apa, Damaian itu ya, apa Ya. Kota Baru itu ya. Sekarang tinggal di Tangerang ya? Iya Romo.
Tidak apa-apa Malah satu. aku sini saya. Nggak apa-apa. Ya. Ini juga kalau boleh apa yang udah nggak ada lagi, nggak ada yang baru. Tadi sih ada. Ya, terima kasih Mas. Baik, silakan Kak Yona, Mas Yona, lanjutkan. Baik, selamat datang Pak Jurjis. Nah, itu nama baptis ya, Jurjis. Ya, betul. Oke. Pakai ini ya, Arab, nama Arabnya ya. Iya. Iya. Oke, good. George, Oke, saya akan George. ya George harusnya kan, Georgis. Lokalisasi. Oke. Oke, saya akan bacakan pertanyaan yang masuk dari Mas Rizky ya. Tentang karunia atau keputusan selibat tadi, apakah artinya itu boleh berlaku juga bagi seorang awam yang atas dasar kerinduan atau panggilan ingin memusatkan hidupnya bagi perkara Tuhan seperti dalam konteks Rasul Paulus kepada jemaat Korintus dalam 1 Korintus 7, 32, 34 ya. Namun tanpa harus hidup dalam biara. Dan dalam kasus itu bisa juga dikarenakan faktor tempat tinggal atau daerah tidak terdapat monasteri, biara, atau karena faktor pilihannya sendiri untuk hidup selibat di tengah masyarakat dengan melakukan perkara Tuhan lewat hidupnya sehari-hari, atau juga pilihannya untuk mendirikan sel atau tempat kontemplasinya sendiri. Oke. Menurut saya, yang saya baca, yang pernah saya baca, boleh, silahkan. Cuma kalau untuk mendirikan sel atau tempat kontemplasi sendiri, ini takutnya bersinggungan dengan blessing dari gereja. Kalau memang ingin mendirikan tempat kontemplasi sendiri atau istilahnya monasteri sendiri kan berarti ini kan ya, tempat kontemplasi sendiri, istilahnya monasteri sendiri, berarti harus dapat blessing dari gereja. Nggak bisa langsung tiba-tiba ini aku mendirikan tempat pembiaraan Hizkia gitu ya, nggak boleh. Seperti itu nggak boleh. Tetapi kalau memang ingin hidup selibat tanpa adanya tahbisan dari gereja, it's okay, gitu. Tetapi itu kesannya kayak ini ya. Kalau orang istilahnya pengennya pacaran dulu, tapi nggak mau diikat sama tunangan gitu ya. Nanti kalau suatu saat ganti bisa cepat beloknya gitu ya. It's okay, but it's okay, gitu. Itu yang saya baca dari internet seperti itu. Jadi diperbolehkan, tetapi nanti untuk detailnya mungkin Romo punya jawaban lain bisa ditambahkan. Kalau dari internet itu pertanyaannya aneh-aneh. Ada yang malah tanya gini, kalau mong itu boleh nikah atau enggak? Gimana tuh dia sudah mong kok boleh nikah atau enggak? Gimana pertanyaannya? Oke. Itu sekedar intermezzo ya. Sel sendiri seperti itu. Ya kalau Santo Serafim itu dia di Romo. Ya, dari Tri dia bilang sel sendiri seperti Santo Serafim. Kalau dia sudah hiremong, is okay. Dapat blessing dari episkop, is okay. Nah, ini masalahnya kan yang ditanyakan awam. Awam yang mendirikan tempat kontemplasi sendiri. Seperti itu. Ya, mungkin kalau misalkan dia menyebutnya kamar sendiri, gitu masih it's okay lah. Maksudnya, ya itu kehidupan kita sehari-hari memang seperti itu, tapi belum bisa itu dikatakan sebagai sel atau tempat kontemplasi secara tanda kutip gerejawi gitu ya. Ya, secara rohani ya kita melakukan itu setiap hari di tempat kita sendiri-sendiri kan. Gitu. Tapi secara tempat masih belum bisa dikatakan itu sebagai sel atau tempat kontemplasi. Saya rasa seperti itu. Silakan Romo tambahnya. Ya, jadi kita harus ingat bahwa kita di gereja itu punya jalur hierarki. Jadi kalau memutuskan sendiri dengan beberapa tanda kutip inovasi tertentu atau menikmati excite dengan iman ortodoksnya, iman ini, sedangkan ketika dia membawa istilah ortodok, membawa istilah ini tidak boleh terlepas dari kontrol atau blessing, ya paling kalau kaum awam kemudian tidak terikat oleh satu biara,
atau mungkin karena saya selibat itu karena banyak faktor ya. Atau selibat itu jangan diartikan pakai jubah, kadang-kadang cari pacar kok nggak dapet-dapet, terus kapan jodohnya, ya udahlah saya nikmati, saya mau bikin gubuk di tengah hutan, terus saya bangun itu altar, ya itu namanya pelarian ya. Kalau itu sih nggak usah, tetap aja nggak boleh maunya sendiri, karena itu membawa ikon. Ikon itu bukan milik orang tersebut. Ikon itu bagian dari iman gereja yang dibawa sana kemari. Oleh sebab itu skala kecilnya adalah blessing atau berkat atau restu Romo paroki. Sehingga, tapi kalau mau meningkat lagi dalam kapasitas sel khusus disiplin biara, tentu saja setidaknya harus pernah magang di satu monastri, ditrain di sana, gimana cara hidupnya sendiri. Tetapi itu tetap saja dia tidak boleh jauh dari dan tidak boleh terlepas dari paroki setempat di mana atau paroki sejauh ini. Dan jangan berpikir tetap aja itu adalah kalau itu kaum awam atau romo atau biarawan awam, sehingga tetap mengambil perjamuan ya di paroki setempat atau yang tidak jauh, dan tetap aja minta blessing imam. Seperti itu. Karena di biara ortodok itu tidak semuanya imam presbiter. Romo aja, misalnya romo yang menikah saya ke biara satu biara, ketika seorang mong loh ya, mong itu sudah sepuh, tapi dia bukan seorang imam. Ketika ketemu romo, ya minta blessing romo, walaupun saya menikah gitu. Oleh sebab itu, ya kalau romo saya mau selibatnya komitmen, yaitu tadi Kak Yona bilang, itu masa yang paling ini kehidupan ya. Nanti kalau nggak kuat ya udahlah, oh ternyata dalam penantian saya di gubuk saya udah kecantol, ya udah bebas. Tapi kalau sudah selibat betul-betul pakai jubah, ya itu ada tanda khusus untuk pakai jubah hitam itu gitu. Ya, saya kira itu aja. Terima kasih. Baik, ada pertanyaan lain mungkin. Kemudian saya minta ke Mas Tri ya. Tadi ada yang masuk yang namanya Iksan tadi. Itu ada yang kenal kah? Oh, iya. Nanti tolong ditanganin ya. Karena dia ingin masuk ke grup atau gimana, nanti mungkin bisa ditanyakan. Karena yang sesi kedua dia nggak masuk. Tadi sempat masuk, kemudian saya admit, tapi kayaknya kayak kepental keluar gitu loh. Gitu. Ini apa namanya, Iksan baru pernah masuk ke meet kita. Dia ya Romo ingin punya kenal. kontaknya kah? Oh, itu bukannya Iksan yang katanya kemimpian? Ya, Iksan yang kemarin. Ya udahlah, nanti gimana cara kontak dia, karena sudah pernah masuk ke meet. Iya, Dia tapi kalau di kepingin meet kan nggak tahu kontaknya, Romo, nggak tahu nomornya atau apa. biasanya ya itu makanya kebetulan saja nggak tahu link Zoom ini nyebar kemana ya. Iya, sampai ke EP. Iya. Tahu Ke ini Eastern Church Group mungkin. Oke. Enggak, ini pasti ada aja yang nge-share ke grup bincang Kristen gitu. Ya enggak. Oke, enggak apa-apa lah. It's no problem. Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi, kita akan selesaikan untuk katekisasi hari ini. Kita akan lanjutkan pada minggu depan. Saya akan pimpin untuk doa penutup, dan doa berkatnya nanti akan disampaikan oleh Romo Iren. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Sungguhlah patut dan benar memberkatimu ya Sang Theotokos, yang selalu terberkati dan sangat termurni, serta Bunda dari Allah kita. Lebih terhormat dari kerubim, tak terbanding lebih mulianya dari para serafim, dan tanpa cacat celah melahirkan Allah Sang Sabda. Sungguh kaulah Sang Theotokos, engkau kujunjung tinggi. Ya Bapak Presbiter, sampaikanlah berkat. Kiranya Sang Tuhan memberkati. Amin. Amin. Terima kasih untuk semua kehadiran para katekumen yang ada.
tetap jaga protokol kesehatan dan tetap sehat untuk kita bisa menjadi saksi dari Kristus di tengah-tengah dunia ini. Sampai jumpa pada pertemuan mendatang dan terima kasih atas kehadirannya pada malam ini. Oke, see ya.